Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Surah Al-Furqan ayat ke-27 ini menarik untuk kita renungkan karena mengisahkan seseorang yang awalnya sebenarnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, akan tetapi karena berkawan dengan kawan yang salah berakhir dengan kemusyrikan dan berakhir dengan kesengsaraan. Al-Quran menggambarkan satu kisah yang dirujukkan kepada salah satu pembesar orang Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt suatu cerita terkenal sebagai seorang yang kaya raya. Setiap dia pulang dari perjalanan dagangnya, beliau seringkali mengadakan walimah perjamuan. Teman-temannya diundang, pembesar-pembesar Quraisy diundang, elit-elit Quraisy diundang. Dan dalam undangan itu dihidangkanlah jamuan makanan. Karena itu dakwah awalnya dalam bahasa Arab adalah kalau kita mengundang orang datang ke rumah kita untuk makan-makan, maka mengundanglah Uqbah bin Abi Mu'ayt, orang-orang Quraisy saat itu termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah masuk ke perjamuan itu, Rasulullah tidak menyentuh makanan. Uqbah bin Abi Mu'ayt kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian menyatakan, "Ma'ana bi'akilin ta'amaka hatta tashhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Aku tidak akan memakan makananmu sampai engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Uqbah kemudian berkata dengan mudahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian makan min ta'amihi, dari makanan jamuan yang disediakan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayt. Wa kana Uqbah bin Abi Mu'ayt, adalah Uqbah bin Abi Mu'ayt itu sadiqan li Ubay bin Khalaf. Dia punya teman namanya Ubay bin Khalaf. Dan ini sahabat yang sangat dekat. Ubay bin Khalaf saat itu dikabarkan sedang luar kota. Maka begitu pulang, dikabarkanlah cerita keislamannya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Maka marahlah Ubay bin Khalaf dan menyatakan bahwa dia tidak akan mau lagi bertemu dengan Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dan apa kata Ubay bin Khalaf? Uqbah, ya Uqbah, sobaka. Kata dia, kamu gila ya? Kenapa kamu bisa memilih Islam? Kenapa kamu masuk Islam? Kata Uqbah, saya tidak gila. Saya bukan saya sedang waras-waras saja, katanya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Walakin dakhala alayya rajulun, akan tetapi masuk ke rumah saya seseorang, maksudnya Rasulullah SAW, fa'aba ayyakula, tapi dia menolak untuk makan. Fa'aba ayyakula ta'ami, tapi dia menolak untuk memakan makananku. Illa an asyhada lahu, kecuali aku mengucapkan syahadat, masuk Islam. Fastahyaitu ayyakhruja min baiti wa lam yat'am, dan aku malu kalau seandainya ada tamuku keluar dari rumahku tanpa mencicipi makananku, kata dia. Ini pride-nya orang Arab ya. Karena itu kata dia, kemudian karena itu aku mengucapkan syahadat. Agar apa? Agar Nabi Muhammad SAW memakan makananku. Apa katanya Ubay bin Khalaf? Ma'ana billadhi arda anka abadan illa an ta'tiyahu fatafzuqa fi wajhih, kata dia. Aku selamanya tidak akan ridho kepadamu. Kita, kamu dan aku, kira-kira begitu ya. Tidak ada lagi sekarang pertemanan antara kamu dan aku sampai kamu datangi Muhammad dan kamu ludahi Muhammad, kata dia. Apa yang dilakukan Uqbah bin Abi Mu'ayt? Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fa'ala dzalika Uqbah. Faqala alaihi salam,
Ya, dilakukan, diludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan riwayat Ad-Dhahhak menuturkan menarik. Lamma bazagha Uqbah fi wajhi Rasulillah. Ketika Uqbah bin Abi Mu'ayt meludahi wajahnya Rasulullah SAW, ada buzaquhu fi wajhi. Kembali air ludahnya itu mengenai wajahnya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Fahtaraka, dan kemudian membakar khadahu, pipinya terbakar. Kenapa? Karena ludahnya sendiri. Wa kana atharu dzalika fihi hatal maut. Dan itu yang terlihat saat nanti Uqbah bin Abi Mu'ayt mati dalam perang Badar, dan kelihatan masih bekas bakaran dari air ludah yang dulu dia muntahkan atau dia ludahkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking marahnya, kenapa Uqbah bin Abi Mu'ayt sengeri itu sampai dia berani meludahi Rasulullah? Karena Ubay bin Khalaf sampai menyatakan wajhi min wajhika haram. Kata dia, wajahku dan wajahmu sekarang haram untuk bisa bertemu. Nah, sementara itu Uqbah bin Abi Mu'ayt ini adalah teman yang sangat setia kepada Ubay bin Khalaf. Ya, sehingga kemudian dia meskipun diperintah untuk meludahi Rasulullah SAW, dia lakukan. Seusai kelakuan yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayt, yaitu meludahi Rasulullah SAW, Rasul kemudian menyatakan, la alqaka kharijan min Makkah illa allautu ra'saka bisayf. Kata dia, aku tidak akan menjumpai engkau wahai Uqbah bin Abi Mu'ayt keluar dari kota Madinah kecuali aku akan kalungkan pedang di lehermu, kata Rasulullah SAW. Ya, maksudnya pasti akan terjadi pertempuran nanti, ya. Dan shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ya, nanti kedua orang ini dua-duanya mati. Ya, Uqbah bin Abi Mu'ayt mati dibunuh oleh Sayyidina Ali, sementara Ubay bin Khalaf meninggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini ya menggambarkan kisahnya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Kata Al-Quranul Karim, wa yauma ya'adhdhu dhalimu. Adz-dhalim di sini adalah Uqbah bin Abi Mu'ayt. Kata Al-Quran, nanti pada hari kiamat, orang yang zalim itu ya'adhdhu dhalimu ala yadayh, dia akan menggigit kedua tangannya. Satu gambaran yang menarik untuk kita renungkan. Yang pertama, Allah tidak menggunakan nama Uqbah bin Abi Mu'ayt, tapi hanya menggunakan kata adz-dhalim. Kalau Al-Quran tidak menggunakan nama secara definitif, menunjukkan bahwa akan ada orang lain lagi yang punya perilaku seperti Uqbah bin Abi Mu'ayt. Ayat ini juga ingin menjelaskan, ayat ini bersifat umum, meskipun kasusnya spesifik kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt. Siapapun yang berbuat zalim, zalim kepada Allah SWT, zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada karunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menzalimi dirinya sendiri. Apa kata Al-Qur'an? Pada hari nanti di yaumul qiyamah, orang-orang zalim itu dia menyesal senyesal-sesalnya. Dia sangat merugi serugi-ruginya. Penyesalan itu digambarkan dengan sangat grafis oleh Al-Qur'anul Karim dengan kalimat menggigit kedua tangannya. Quran tidak menyatakan ya'uddu dzalimu ala asabi'ihi, tapi Al-Quran menyatakan ya'uddu dzalimu ala yadaihi, untuk penyangatan, fungsinya untuk memagnifikasi, karena gambaran orang yang sangat sedih dan menyesal biasanya hanyalah gigit jari, bukan gigit tangan. Gigit tangan dimaksudkan untuk menunjukkan gambaran paling puncak dari penyesalan yang dilakukan oleh seseorang. Orang yang zalim itu kelak akan menyesal, kata Allah SWT. Yaqulu, dan dia akan berkata, ya laitani, kata dia, aduhai, ya, kalaulah dulu aku, kata dia, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aku mengambil bersama Rasul jalan. Ya, dulu sebenarnya dia sudah bersahadat ketika Rasulullah menawarkan kepada dia keislaman. Uqbah bin Abi Mu'ayt saat itu setelah masuk Islam. Dan sekarang dia menyesal. Kenapa? Karena begitu kemudian dia memenuhi keinginan dari temannya, yaitu Ubay bin Khalaf, maka jalan yang sebenarnya mengantarkan dia menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, berganti dengan jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
gambaran berikutnya digambarkan oleh Al-Quran, kengerian dan penyesalan dia. Ya wailata laitani, duhai celakanya diriku, duhai celakanya. Ya wailata awalnya sebenarnya adalah ya waili atau ya wailati. Tapi karena secara balaghah, kalau menggunakan kata wailata, hurufnya itu bunyi A dan membentuk bibir kita ini seperti kalau dibentuk A itu seperti orang yang sangat sengsara. Meskipun awalnya ya wailati, karena kalau bunyi I itu menggambarkan seperti orang yang tersenyum. Karena itu diganti dengan ya wailata, bukan ya wailati. Ya, untuk makin menguatkan kesan penyesalan dan kesengsaraan yang dialami oleh orang yang zalim ini. Mereka senyesal-nyesalnya dengan menyatakan ya wailata, aduhai menyesalnya diriku. Laitani, kalaulah dulu aku, kata dia. Betapa inginnya dulu aku, kenapa? Lam attakhid fulanan khalila. Dia menyesal karena tidak menjadikan Nabi sebagai jalan untuk menjadi temannya, mendapatkan hidayah. Yang kedua, dia menyesal kenapa dia menjadikan temannya fulan itu yang sekarang tidak disebut khalilah, teman yang dekat. Khalil adalah teman yang dekat, ya, teman setia kita, very close friend. Laqad adallani 'ani dzikri, sungguh temanku itu telah menyesatkanku dari jalan Allah SWT, dari peringatan ini. Ba'da idza ja'ani, setelah peringatan itu mendatangi dia. Rasulullah SAW menjelaskan kepada dia, ya, wa kana syaitanu lil insani khadula, dan adalah setan terhadap manusia itu benar-benar khadul, maha penipu. Ya, setan itu pintar sekali dalam menipu kita. Ayat ini oleh sebagian ulama yang lain dikaitkan juga dengan kisah yang berkaitan juga dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth, tapi tidak dengan Ubay bin Khalaf, tapi dengan sahabatnya yang lain, tetapi jalan ceritanya hampir sama. Tapi singkatnya adalah bahwa hati-hatilah di dalam memilih teman. Kadang-kadang Allah menganugerahkan teman yang mengarahkan kita menuju hidayahnya Allah SWT. Tetapi kadang-kadang kita punya teman yang justru menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita memiliki teman yang menjerumuskan kita ke nerakanya Allah SWT, sesungguhnya dia adalah tentaranya setan. Karena siapapun yang mengarahkan kita menuju nerakanya Allah, sesungguhnya dia adalah tentaranya setan. Karena itu ujung ayat ini Al-Quran menjelaskan, wa kana syaitan lil insani khadula. Demikian, hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.